Halo, selamat datang di channel saya, Ali Okta. Dan di video kali ini, kita mau ngebahas iPhone 12 mini. Ya, kenapa kita mau ngebahas iPhone 12 mini? Karena si iPhone 12 mini ini benar-benar mengingatkan kita pada HP-HP masa lalu. Dan ini dia pembahasannya. Nah, jadi si iPhone 12 series, dia sebenarnya udah launching pada tahun lalu, yaitu sekitar bulan Oktober di 2020. Nah, di sini iPhone mengenalkan beberapa lini iPhone 12 mini. Yang pertama ada iPhone 12 Pro Max, terus juga ada yang 12 Pro, terus ada juga yang 12 biasa, lalu yang terakhir ini ada yang 12 mini. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya lagi, untuk lini iPhone 11, dia cuma ada 3. Ada yang Pro, ada yang biasa, ada yang Pro Max. Nah, sekarang kenapa bisa ada yang mini? Jadi iPhone 12 mini ini dikeluarkan bagi orang-orang yang menyukai HP dengan ukuran yang kecil, tapi dengan performa yang sebesar-besarnya. Kalau kita lihat dari desainnya, si iPhone 12 mini ini dia mempunyai layar 5,4 inci. Ya, 5,4 inci. Itu udah kecil banget. Apalagi frame-nya dia tipis, sehingga dia sudah memaksimalkan ukuran HP-nya hampir sama dengan ukuran layarnya. Ya, walaupun di bagian atasnya itu masih ada poni untuk tempat beberapa sensor dan kameranya. Dan untuk di bagian belakangnya, dia mempunyai finishing yang glossy. Nggak seperti yang iPhone 12 Pro ya. Kalau untuk iPhone 12 Pro itu kan finishingnya itu kan matte ya. Bukan glossy seperti si iPhone 12 mini ini. Lalu untuk di bagian kanannya ada tombol power, di bagian kirinya ada tombol volume up and down, terus juga ada tombol silent. SIM tray-nya juga ada di bagian kiri, di bagian atasnya polos, dan di bagian bawahnya itu ada speaker, mikrofon, dan lightning port. Lalu untuk di samping-sampingnya ini, dia ada beberapa garis-garis antena untuk menangkap sinyal yang lebih bagus. Karena di bagian frame-nya ini terbuat dari metal. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, si iPhone 12 ini sebenarnya hampir sama, atau bisa dibilang sama dengan iPhone 12 yang biasa. Yang pertama, dia udah pakai chipset A14 Bionic, RAM-nya 4GB, baterainya 2227 mAh, lalu dia juga udah support 5G, dan iOS-nya dia udah bisa upgrade sampai ke iOS 14.6 atau yang terbaru. Untuk bagian kameranya di belakang ada 2 buah, yang sama-sama 12 megapiksel untuk yang wide sama yang ultra wide. Dan untuk di bagian depannya, itu ada satu buah kamera 12 megapiksel yang udah support Gyro Ace. Nah, jadi untuk di bagian belakangnya, untuk kamera utamanya dia udah support OIS atau Optical Image Stabilization. Lalu untuk di bagian depannya dia pakai Gyro Ace. Yang paling saya suka dari si iPhone 12 mini ini adalah beratnya. Ya, beratnya hanya 135 gram. Kayak berasa nggak megang HP gitu. Atau kayak nostalgia kayak HP-HP zaman dulu gitu ya, yang kecil, ringan gitu ya. Dan bisa masuk ke kantong mana aja, mau di kantong baju, kantong celana, kantong belakang gitu ya. Karena bagian HP itu yang kecil banget. Nah, si iPhone 12 mini ini juga udah support fast charge hingga 20 watt atau power delivery 2.0. Nah, di sini karena baterainya kecil, dia juga ya bisa katanya bertahan seharian tanpa pemakaian yang berat. Jadi untuk memakai sosmed dan aplikasi-aplikasi ringan lainnya. Si iPhone 12 mini ini juga udah support untuk IP68, di mana dia udah bisa tahan air dan tahan debu. Lalu kita balik lagi nih, kenapa bisa ada iPhone 12 mini? Ya, sebenarnya seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau si iPhone 12 mini ini diperuntukkan untuk orang-orang yang suka dengan HP kecil tapi performanya maksimal. Ya, bisa dibilang kalau untuk performanya, si iPhone 12 mini ini hampir sama dengan iPhone 12. Di mana chipsetnya itu juga sama seperti iPhone 12 dan bisa digunakan untuk bermain game, untuk pekerjaan berat ya, aplikasi-aplikasi berat. Apalagi untuk bermain game PUBG, Genshin Impact, itu katanya bisa sampai yang terbaik di tampilannya. Jadi kalau untuk Genshin Impact dia bisa rata mentok kanan, untuk di PUBG dia sampai Ultra HD. Lalu juga untuk game-game lainnya pokoknya udah support banget di iPhone 12 mini ini. Cuman kalau untuk di iPhone 12 mini ini rasanya kurang tepat untuk bermain game. Yang pertama karena layarnya kecil. Ya, layarnya tadi kan cuma 5,4 inci. Kalau kita pakai untuk main game, rasanya tuh layarnya penuh sama jempol semua gitu. Jadi untuk bermain game kayak kurang maksimal. Apalagi kalau ke layarnya kecil kita juga penglihatannya kurang bagus gitu ya. Apalagi kalau terlalu kecil takutnya kita deketin gitu kan. Kan nggak bagus juga untuk penglihatan kita. Terus juga karena baterainya juga kecil ya, cuma 2000-an mAh. Itu rasanya untuk bermain game paling untuk PUBG ya 1 sampai 3 ronde itu kayaknya udah berkurang banyak banget sehingga harus dicas lagi. Apalagi kalau main Genshin Impact sampai 1 jam. Wah, itu udah kayaknya memang
HP yang bukan diperuntukkan untuk main game. Nah, tapi beda hal untuk kameranya. Kameranya sendiri, si iPhone 12 mini ini, itu sama spesifikasinya dengan si iPhone 12. Dimana dia pakai lensa yang 12 megapiksel, dan untuk hasilnya itu udah bagus banget. Untuk perekamannya dia udah support 4K sampai 60 fps, lalu untuk di kamera depan dia juga udah support sampai 4K 60 fps. Jadi ya memang hasilnya udah bagus banget. Dan ini dia beberapa contoh dari kameranya. Oke, ini untuk hasil kamera belakang dengan resolusi 4K 60 fps. Dipegang pakai tangan aja, tanpa bantuan stabilizer apapun. Buat jalan biasa. Kita coba lari sedikit. Ini untuk kamera depannya yang 4K 60 fps. Bawa sambil jalan ya. Buat lari kecil. Nah, jadi si iPhone 12 mini ini cocoknya untuk orang yang seperti apa? Nah, kalau saya lihat si iPhone 12 mini ini cocoknya untuk orang yang nggak terlalu suka bermain game. Ya, kurang lebih kayak pemakaian biasa seperti daily user untuk sosial media, untuk chatting, telepon, dan sebagainya macamnya. Tapi tidak untuk bermain game. Dan untuk kamera dia juga udah bagus banget. Jadi kalau untuk kalian yang menggunakan iPhone 12 mini ini untuk yang bikin konten, juga untuk bikin story di Instagram, terus upload video di Instagram juga, TikTok misalnya gitu ya. Itu sebenarnya udah cukup banget. Tapi perlu diperhatikan lagi kalau si iPhone 12 mini ini baterainya juga kecil. Jadi kalau memang kalian pakai untuk bikin konten, pastikan kalian juga mempunyai powerbank yang mumpuni atau yang bisa nge-charge dengan cepat. Atau untuk orang-orang yang punya Android yang dipakai untuk main game, tapi butuh satu HP lagi untuk sosial medianya. Dimana kita tahu kalau untuk iPhone itu sosial medianya benar-benar bagus banget, apalagi untuk Instastory, untuk upload video, ataupun lainnya. Pokoknya untuk sosial media deh, pokoknya untuk iPhone itu udah pas banget. Jadi untuk punya dua HP seperti HP Android yang baterainya badak, terus ditambah lagi iPhone 12 yang mini, yang paling murah, yang untuk update sosial media aja. Oke, kayaknya itu aja untuk kesimpulan saya di iPhone 12 mini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Alif Tapriyatna mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!